Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nesli, kembali lagi di podcast Nesli SMAN 1 Seliak. Dengan saya Poisa Fitri sebagai host dan narasumber saya Rahmat Hidayat Ramadhani sebagai Pradana, Hasanuddin sebagai pembina putra pramuka di SMA Negeri 1 Seliuk. Oke guys, jadi ini narasumber aku ya. Oke, jadi tema kita kali ini itu tentang kepramukaan. Jadi siapa sih yang nggak tahu pramuka? Ya kan Kak, semua orang pasti udah pernah ngalamin Dari SD pramuka. Iya, waktu SD, waktu SMP. Mungkin penonton juga yang udah lulus juga kan, dari lulusan SMA Negeri 1 Seliuk kan udah pernah pramuka. Jadi kita mau bincang-bincang tentang kemah kemarin nih Kang. Kemah kemarin tuh ada kendala nggak sih Kang waktu pemberangkatan atau pas di sananya atau pas pulangnya gitu? Oke ya, untuk perkemahan kemarin ya alhamdulillah untuk perkemahan kemarin berjalan hampir 99% ya. 99% nggak ada kendala. Kalau untuk hal-hal kecil misalkan ada yang sakit, hampir sedikit lah sakit. Karena memang antusias siswa untuk mengikuti perkemahan sangat luar biasa lah. Hampir 2 tahun kita nggak ada. Ditambah mungkin cuacanya juga lagi iya, cuacanya ya, juga kan? lagi enak tadi ya. Oke. Waktu kemah kemarin tuh banyak peminatnya nggak sih Kang? Kan mungkin kalau kelas sebelah kalau udah SMA gini kan mungkin kayak males ikut ini, males ikut itu, capek iya, kan iya, ada sifatnya anak SMA seperti itu. Kalau untuk perkemahan kemarin ya banyak sih, hampir ada yang karena memang ini kan wajib ya, sifatnya wajib dan memang harus ikut semua, dan mereka yang bersemangat ikut banyak, yang mungkin hanya untuk menjalankan kewajiban juga banyak, ya tidak menutup kemungkinan juga hanya ikut-ikut juga banyak. Jadi tidak berbagai macam lah, berbagai macam keinginan untuk ikut perkemahan itu. Alhamdulillahnya di sana tuh lancar-lancar aja ya Kang ya, nggak ada kendala hujan. atau apa. Pas pulang aja hujan. Oh iya sih, adik kelas aku juga gitu. Bilangnya hujan ke, pulangnya hujan, basah, terus kering lagi, terus basah lagi, kayak gitu bilangnya. Mungkin ya emang di pegunungan juga karena sih ya. Karena cuacanya sudah tidak bisa ditebak sih cuacanya. Ya, kalau di daerah situ memang agak susah ditebak juga ya Kang. Ya. Yang pertama di Pramuka Nesli ini tuh ada nama khusus nggak sih di Pramuka? Nama pramukanya tuh? Nama khususnya apa aja? Nama khusus di Pramuka Nesli itu Suriken. Apa tuh Suriken tuh? Namanya itu dari Surya Negara Kencana Wungu. Itu nama ambalan gitu. Nama ambalan. Ya, kalau ambalan itu ibaratnya gini. Nama satuan kayak misal kalau di Paskibra ada Jawara, di PMR ada Aksayama kalau nggak salah, terus ada Kir, nama-nama khusus lah, nama-nama yang dikhususkan. Untuk kelas 12-nya yang senior itu ikut semua apa cuma beberapa ekskul aja? Cuman ada beberapa doang. Beberapa sih, kita nggak semuanya ikut karena yang ditunjuk yang bisa untuk membantu di kegiatan perkemahan. Berarti nggak semuanya ikut ya Kang? Nggak semuanya. Okay. Ada kelas 11 juga Pak. Kalau di pramuka tuh kan pasti ada aku juga termasuk juga ya. Paling susah ngehafalinnya itu tentang Dasadharma. Trisatya itu emang menurut aku sih agak susah ngafalinnya. Iya, karena banyak ya. Karena banyak juga kan. Iya. Terus mungkin kayak kalau pramuka kan catatan-catatannya juga banyak. Iya, banyak. Kalau buat ngajar di sini ya kayak ada ekskul biasa tiap minggu itu ada kendalanya nggak? Ini yang harus di garis besar ya, yang buat supaya teman-teman adik-adik, kakak-kakak dan civitas akademik SMA Negeri 1 Seliuk supaya tahu yang namanya pramuka itu sebenarnya gini. Pramuka itu kalau secara dibahasakan itu learning by doing. Jadi belajar sambil melakukan. Jadi intinya pramuka itu bukan harus tekun, kita harus bisa, enggak. Jadi apakah ikut pramuka itu harus hafal Dasadharma, apa risetnya? Enggak. Yang penting ada kemauan untuk ikut, ada kemauan untuk untuk bisa berkegiatan, ya ada keinginan untuk aktif, itu sudah bagus. Jadi pramuka tidak ditekankan, sebenarnya tidak penekanan harus tekun dalam belajar untuk mempelajari materi pramuka, enggak. Karena pramuka sebenarnya santai, pramuka. Enggak ada hal-hal terlalu harus serius banget atau enggak. Iya. Kebanyakan mungkin itu ya kendalanya,
pada ikut pramuka takut apal-apalan. Iya, apal-apalan. Terus kadang dewan-dewannya tuh galak-galak. Nah, itu kan kebanyakan. Kalau dulu mungkin seperti itu, karena memang belum mengenal yang namanya sistem among, belum mengenal yang namanya sistem mengasuh. Nah, sekarang kan diterapkannya pembulian sudah nggak boleh, sekarang udah nggak ada, nggak boleh ada pembulian dalam organisasi. Makanya pramuka sekarang sama pramuka yang dulu udah beda sebenarnya. Ya kayaknya dulu tuh aku juga emang termasuk orang yang susah banget buat masuk ekskul pramuka nih waktu SMP. Karena pertama takut dewannya, terus kayak kita tuh dicecer banget buat hafalin ini, hafalin itu. Itu kebanyakan, memang sih kebanyakan banyak yang mungkin salah pengertian tentang pramuka seperti itu. Tapi sebenarnya pramuka, kalau kalian pengen ikut pramuka ya ikut aja, nggak mesti harus bisa, nggak mesti harus pinter. Yang penting ada kemauan pengen aktif di pramuka. Ya minimal kalau tepuk pasti bisa semua kan, tepuk pramuka itu aja udah bagus sih. Udah bagus sebenarnya, udah tidak harus pinter lah, tidak harus menghafal berapa jenis buku gitu, enggak. Nah yang pramuka ikut kegiatan, yang pramuka ilmu kehidupan itu seperti itu. Berarti di sana emang aman-aman aja, lancar aja, alhamdulillah. Berarti berangkat sampai pulang tuh bener-bener seru banget, happy banget ya Kang. Mereka alhamdulillah, yang sakit juga nggak banyak. Oh alhamdulillah kalau gitu sih. Kalau untuk pramuka sendiri tuh kayak seperti ini ada nama-namanya sendiri apa gimana sih Kang? Nah ini yang Kak Doni pakai, ini namanya adalah pakaian seragam lengkap kepramukaan ini seperti ini. Ini kalau menurut sejarahnya ini Pak, sebenarnya pakaian yang dipakai oleh pejuang Indonesia. Pejuang Indonesia kalau dulu itu tentaranya pakaian seperti ini. Ini kan melambangkan air yang keruh. Kalau yang ini air yang keruh, lalu melambangkan tanah yang subur. Dan yang dipakai kacu warna merah putih ini sudah dipakai tanah air Indonesia. Artinya seperti itu. Ini tanah, ini air Indonesia. Seperti sudah ada. Sebenarnya ada satu pertanyaan kayak ini tuh dari dulu tuh kayak pengen nanya banget nih, tapi bingung gitu mau sama siapa. Nah kan kalau orang pakai baju pramuka terus pakai kacu gini kan katanya nggak boleh nih kacu ini sampai jatuh ke tanah. Apa itu tuh bener nggak sih Kang? Yang masih salah kaprah juga. Ini perlu dipertegas ya. Yang dipakai sama Kak Doni itu bukan bendera. Awas ya, perlu dipertegas. Itu bukan bendera. Bendera kan ada ukurannya sendiri nih. Ada ukuran bendera buat di mobil, buat di motor, buat di sekolah, buat di istana negara, buat di kecamatan, itu ada ukurannya sendiri. Ini bukan bendera karena bentuknya tidak persegi. Dan bendera kan bentuknya persegi. Ini bukan bendera. Ini namanya setangan leher atau kacu, atau bahasa internasionalnya namanya skraf. Kebetulan Indonesia skrafnya berwarna merah putih. Kebetulan berwarna merah putih karena mengambil dari bendera, bukan bendera. Ini sebenarnya apakah boleh nyentuh di tanah ya nggak masalah, ini sebagai alat sebenarnya. Jadi adanya yang ada di pramuka semua itu ada gunanya semua seperti skraf. Kalau misalkan nih Kak Doni lagi berkegiatan di luar ya, jatuh, ini bisa buat pembidaian, nggak masalah. Bisa buat ngikat, tangannya patah, bisa buat ini. Karena ini sebagai alat pendidikan. Iya karena masih banyak juga yang ngira kalau kacu tuh nggak boleh jatuh ke lantai. Karena ini adalah alat pendidikannya. Jadi seperti bukan bendera. Jadi kalau misalkan nyentuh tanah nggak boleh apa? Ya mungkin dalam pendekat ada aturan khusus, mungkin namanya aturan adat. Mungkin diperbolehkan kalau aturan adat. Tapi secara umum ya itu bukan bendera. Dipertegas lagi kalau kacu itu bukan bendera. Tuh guys, buat kalian yang masih ngira, apalagi anak pramuka nih, yang masih ngira kalau kacu tuh nggak boleh sampai jatuh ke lantai, itu salah banget ya. Karena kacu itu kacu sendiri, bendera sendiri. Bendera sendiri beda ada ukurannya. Emang bentuknya juga emang beda sih, kayak merah putih gitu. Ini kan bentuknya seperti kalau di PMR namanya kalau nggak salah mitela. Bentuk seperti mitela untuk alat pembidaian. Sama bentuknya seperti ini. Kalau Akang sendiri tuh cuma jadi pembina di pramuka aja, apa pernah di PMR, apa pernah di ini? Gitu. Kalau dulu waktu sekolah ya kebetulan memang ada waktu dulu di sekolah itu pernah aktif di salah satu organisasi sih, bukan hanya di pramuka, salah satu organisasi. Ada lah yang bisa sebutin. Iya. Kalau di pramuka kan kayak kacu itu kan biasanya ada kayak ring atau apa itu? Ring. Itu apa bedanya sih yang rotan sama yang nggak ada aturannya? Oh nggak ada aturannya. Bebas. Kalau ring bebas. Kalau misalkan mau pakai karet juga boleh, nggak masalah.
Mau pakai cincin yang ada batu akiknya nggak masalah. Oh nggak masalah. Nggak masalah karena ring nggak ada aturannya. Kalau ring yang misalkan wajahnya Kak Doni dipasang ringnya nggak masalah. Karena itu udah nggak ada aturannya. Kalau yang namanya iya, kalau ring bebas, mau pakai seperti apa juga bebas. Karena nggak ada aturannya kalau ring seperti itu. Kalau untuk mendapatkan kayak Bantara, itu biasanya tuh ada itunya nggak sih, ada pelatihannya dulu atau kita harus ngikutin apa dulu syaratnya gitu? Ada nggak? Ada nih coba. Ada syaratnya tuh pelantikan. Biasanya kalau buat ngedapetin satu ini nih ada beda-beda sendiri apa tahu nggak? Kalau yang dipakai sama Kak Doni nih yang 3 nih, ini tanda pradana. Ada 3, kalau yang 2 ada wakil, nanti ada lain. Yang di atas namanya tanda kecakapan umum. Berarti buat yang pradana putri juga dapat yang kayak gitu juga? Seperti itu sama. Ini namanya bantara. Bantara itu artinya kalau difilosofikan calon pemimpin. Bantara itu. Ini bisa makanya gambarin semua kelapa. ngedapetin atau cuma hanya beberapa yang menyelesaikan persyaratan saja. Oh berarti kalau dia emang bisa menyelesaikan persyaratannya berarti bisa dapat. Bisa, insyaallah. Gitu ya. Seru juga sih sebenarnya masuk pramuka. Karena di pramuka kan ada PMR, PMR bisa, paskibranya juga bisa. Jadi bukan berarti bisa ya. Jadi intinya gini. Di PMR di pramuka apakah ada materi P3K? Ada. Cuman yang lebih ahli PMR. Apa di pramuka ada yang materi PBB? Ada, cuman yang lebih diahlikan adalah paskibra. Itu yang mungkin salah kaprahnya seperti itu. Di pramuka itu semua materi ada, bukan berarti semua materi ada, bukan berarti kita menguasai semuanya, bukan. Jadi intinya kita dasarnya aja. Kalaupun nanti ada pengembangannya, makanya kenapa pramuka diwajibkan ya? Pramuka diwajibkan. Silakan nanti ada ekskul pilihan. Karena untuk mengembangkan minat mereka, mereka ikut pramuka, ada P3K, mengembangkan lebih dalamnya lagi, ikutnya PMR. Jadi seperti itu. Seperti kir juga sama. Ada di pramuka namanya urban scouting. Urban scouting urban scouting itu apakah pramuka mempelajari tentang teknik fotografi? Ada. Itu namanya urban scouting atau kepramukaan yang ibaratnya mengikuti perkembangan zaman. Ada teknik fotografi, teknik editing dan sebagainya ada di pramuka. Oh, di pramuka ada, namanya urban scouting. Iya. Jadi pramuka tidak hanya kemah saja, awas ya. Kebanyakan orang tahu itu pramuka kemah saja. Enggak. Pramuka itu luas. Bahkan di pramuka ada namanya Saka telekomunikasi. Ada satuan karya tentang yang berhubungan dengan ya seperti ini. Ada sebenarnya. Cuma tergantung, makanya tadi tergantung minat dan bakat mereka masing-masing. Gitu. Karena kan mungkin masih banyak ya orang-orang yang kayak takut masuk pramuka, takut gini, takut. Jadi sebenarnya pramuka itu bisa membantu dalam belajar siswa di SMA juga sebenarnya. Jadi jangan takut kalau ikut pramuka. Sebenarnya kalau buat jadi penegak tuh ada syarat khususnya nggak sih? Syaratnya usianya sebenarnya harus 16 tahun kalau penegak. Harus 16 tahun atau sampai umur 16 tahun sampai 20 tahun itu penegak. Setelah itu nanti ada usia lagi namanya pandega. Dan setelah itu ada usia pramuka dewasa. Jadi ada tingkatan-tingkatan sesuai usia. Berarti kalau Akang sendiri masuknya ke pramuka dewasa. Saya umurnya udah 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun tambah saya 32 berarti masuk pramuka dewasa kalau 32 itu. Ya habis pramuka dewasa ya nunggu almarhum selesai. Kalau buat Kak Doninya sendiri sih masuknya ke dewasa muda. Kalau ini Kak Doni umurnya berapa kan nih? 17 nih. Berarti udah masuk usia penegak. Dan penegak itu usianya dari 16 sampai 20. Kalau buat jadi kayak ikut ke pramuka lagi tuh itu tuh kayak kan biasanya kan harus sekolah dulu apa yang tadinya orang biasa terus sekarang jadi masuk pramuka. Bisa gitu. Apa kalau misalkan usianya pramuka dewasa, misalkan kita nih udah lulus ya. Usia saya udah 30 tahun misalnya. Pengen ikut pramuka, boleh. Ikutnya ke pramuka dewasa. Nanti ikutnya masuk ke kursus mahir dasar. Dasar. Iya, kursus mahir dasar ada kursusnya. 1 minggu kebetulan pembina di sini sudah kursus mahir dasar semua, termasuk bunda putrinya. Oke. Jadi ada kursus mahir dasar, nanti ada tingkat lagi mahir lanjutan, ada tingkat lagi khusus pelatih. Nah, baru ke pelatih. Baru beda pelatih dasar, baru pelatih lanjutan. Ada seperti itu pramuka. Nah, perlu diketahui juga nih buat teman-teman sekalian nih, pramuka itu sebenarnya awalnya dari desa.
Berarti dari desa dulu desa terus dulu, lanjut masuk ke sekolah. oh aku baru tahu Iya, pramuka itu wadah sebelum ada pramuka. Pernah dengar Hizbul Waton? pernah dengar. Dulu ada Hizbul Waton, ada kalau nggak salah pejuang waktu area-area Surabaya tuh. Hasbuloh. Laskar Hasbuloh. Nah, itu asalnya pramuka itu dari situ, dari pandu-pandu situ. Jadi lama-lama membesar gitu ya Kang dari ke sekolah. Asalnya dari kepanduan. Kepanduan itu pejuang, akhirnya diganti namanya pramuka. Kalau sistem pelatihan kemarin di kemah tuh ada cara tersendiri nggak? Nah, kalau tamu ya, yang namanya tamu kan mereka baru datang ya. Iya. Karena kita memakai temanya untuk perkemahan kemarin itu perkemahan pendidikan dan wisata. Wisata? Iya, pendidikan dan wisata. Jadi menitik beratkan ke ibaratnya mereka kan baru ikut kemah nih, menitik beratkan ke mereka suruh nyaman dulu ikut kegiatan dan ada sedikit pendidikan juga termasuk pendidikan spiritual, pendidikan tentang kekompakan, tentang outbound dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang namanya dikenalkan ini loh kegiatan pramuka seperti ini. Jadi ibaratnya tidak seseram yang dibayangkan gitu. Sebenarnya menyenangkan. Ya mungkin kalau untuk anak-anak mah takut dimarahin kayak gitu dewannya galak-galak. Galaknya gitu. Kak Doni. Galak kan nih Kak Doni nih. Galak kayaknya. Mungkin kita tanyanya ke adik-adiknya aja ya Kak ya. Iya, tanya langsung ke adik-adiknya Kak Doni. Kalau Kak Doni sendiri di sana ada kesulitan nggak dalam komunikasi sama teman-temannya yang satu angkatan gitu? Kesulitan sih nggak ada sama sekali. Oke, kalau gitu ya. Karena teman sendiri ya. Kebanyakan. Mungkin kadang kan kalau mau ngomongin atau apa kadang nggak enak gitu kan Kang, kalau ada kesalahan atau apa. Iya. Apalagi di sana kan kita nggak ada, cuma ada temen aja. Iya. Guru nggak ada, keluarga nggak ada apa. Iya, ya karena mungkin alhamdulillah nggak ada yang sakit ya, Dewan. Nggak ada yang sakit. Karena senang sih di sana, pikirannya senang. Kayak ngeliat pegunungan lihat hijau kan adem buat di mata terus. Iya. Kalau di kemah kayak gitu buat ngejaga kebersihannya tuh gimana sih Kang? Nah, mungkin kan kayak aku sendiri kan pernah waktu kemah kan susah banget nih buat mandi kayak ya? gitu, buat mandi susah banget buat mandi. Kebanyakan pada nggak mandi kayaknya. Sebenarnya gini, yang namanya untuk menjaga kebersihan di sana itu tergantung pada kitanya sendiri sih. Kalau kitanya bisa mengatur, kan kita kan bawa perbekalan pakaian nih. Ya. Nah, pakaian itu kebanyakan yang saya nggak duga nih di sana nih pada nyuci di sana. Nyuci? Iya, masih jadi sempet-sempetnya iya, dicuci, dijemur gitu. Padahal sekali pakai udah cukup. Kalau dipakai bawa pakaian yang sekali pakai, yang kalau dipakai nggak usah cuci, simpan karena kan nanti juga pulang gitu. Jadi sebenarnya kebersihannya dijaga ya seperti itu, harus nggak mesti dicuci, apakah bisa bersih. Nah, aku baru tahu sih kalau bisa dicuci di sana. Karena emang ada waktu gitu buat nyuci. Ya, kurang tahu juga. Mungkin mereka sambil mandi kayaknya. Ya, untuk masalah mandi ya nggak kayak di rumah. Mungkin agak waktunya agak dipercepat atau makan juga dipercepat. Karena juga mungkin terkendala dengan kegiatan yang cukup padat ya. Tapi alhamdulillah tidak terlalu banyak kendala sih di sana. Kalau sholat sendiri di sana susah apa? Nah, itu penyakit. Tapi mungkin di sana ada musola juga kan Kang pasti. Ada. Kalau untuk berjamaah mungkin sulitnya banyak yang kurang tepat waktu. Tapi banyak juga yang ikut berjamaah. Alhamdulillah tidak seperti tahun-tahun kemarin. Sekarang hampir banyak yang ikut berjamaah ketika sholat subuh dan sebagainya. Ya karena kan mungkin kayak lagi ngapain gitu. Paling susah nih apalagi kalau sholat subuh. Karena kan malamnya kan ada kegiatan lagi gitu. Terus subuh-subuh bangun ini pasti susah sulit gitu kan. Tapi alhamdulillah anak-anak Nesli banyak yang bangun. Banyak juga yang masih tidur pas subuh. Ya namanya juga kita kan di sana kan belajar untuk bagaimana bisa menjalankan 5 waktu dalam waktu 3 hari. Sebenarnya mereka beruntung. Beruntungnya kenapa? Mereka sudah belajar. Oh ternyata untuk menjalankan 5 waktu itu gampang sebenarnya kalau ada kemauan. Sama emang ya kitanya niat juga sih Iya, Kang, niat ya. ada niat Ya, dari kita bener-bener. juga ya. Di sana tuh sebenarnya emang baik-baik aja, tapi ada nggak sih kendala yang harusnya kita lakuin tapi susah gitu buat ngelakuinnya nih? Makan biasanya. Yang sulit itu disuruh makan anak-anaknya. Pasti kalau udah dikasih makan nih, kebanyakan nanti udah kenyang. Nanti sudah makan, nanti segala macam. Tapi nanti tuh biasanya kalau ada kegiatan bilangnya
sakit, capek. Padahal makan dikasih loh, enak loh. Jadi kendalanya mereka itu yang satu adalah ketika disuruh makan sulit. Kebanyakan ya, tapi nggak semuanya. Jadi ketika disuruh makan nantilah makannya. Akhirnya apa? Akhirnya ada yang sakit karena telat makan. Kalau kemarin tuh waktu makan tuh biasanya pakai catering atau ada yang masak? Kebetulan kita menggunakan karena sistemnya wisata ya, kita sistemnya wisata pendidikan karena juga menggunakan pemesanan untuk konsumsi yang kita pesan. Berarti dari jauh banget dong itu? Iya, jauh lah, lumayan dari gunung berapa kilo. Oke. Kalau berarti kalau Kak Doni sendiri ini udah dilantik nih karena kan udah ada bantaranya. Dilantiknya waktu di sini apa waktu di kemah kemarin? Kalau Kak Doni ini pelantikan di sini Kak Doni, kebetulan dengan dewan yang lainnya dan sekolah yang lain di sini tempatnya. Kalau jadi sebelum perkemahan udah dilantik dulu sebagai dewan. Oke, kalau perasaan Kak Doni sendiri gimana sih waktu pelantikan ini nih Bantara nih? Deg-degan. Ya deg-degan ada. Takut ya. Takut karena takut dewannya galak juga kan? Enggak. Takutnya karena takut nggak lulus gitu. Karena gini, malah bukan kalau di pramuka bedanya gini loh. Yang menentukan dia lulus atau tidak bukan dewannya. Dewan itu yang dampingin malah. Yang menentukan lulus atau tidak syaratnya dia lengkap atau enggak. Itu nanti kita cek di pembina, nanti kalau syaratnya lulus, maka nanti dewan yang apa meyakinkan ke pembina, Kak ini adik saya bisa untuk dilantik. Nah itu bedanya di pramuka. Jadi dewannya malah mendukung adiknya supaya naik ke TKU-nya Bantara. Itu bedanya. Ya. Kalau boleh tahu di sekolah kita tuh udah pernah ikut ke perlombaan mana aja sih kan kalau pramuka ini? Kebetulan ya. Pernah ikut Raimuna Nasional. Kalau Raimuna Nasional itu kegiatan perkemahan se-Indonesia. Tahun berapa ya kalau nggak salah, udah sebelum pandemi. Terus juga kita pernah ikut lomba. Alhamdulillah pernah ikut lomba. Terakhir pengalaman itu pernah bawa 12 trofi. Wow, itu banyak banget. Iya benar, 12 trofi. Kegiatannya kalau nggak salah kegiatan tingkat Jawa Barat, 12 trofi. Terus juga kita juga pernah ikut kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten, tingkat daerah, tingkat nasional ya. Alhamdulillah sudah pernah merasakan semua sih. Bahkan di SMA Negeri 1 Selia kita punya acara sendiri, punya kegiatan lomba sendiri namanya Ekspresi Suriken. Waktu 2019. Terakhir 2019. Itu kalau boleh tahu yang di nasional itu di mana? Di Cibubur, daerah Bogor tempatnya. Itu yang dikirim cuma satu orang. Karena yang dipilih satu kabupaten cuma ada 16 orang. Oh berarti di sana juga? Salah satunya dari sini. Diseleksi juga? Diseleksi itu dari beberapa puluh atau berapa ratus siswa. Alhamdulillah dari kita lolos satu orang. Gitu. Sekarang anaknya sudah kuliahnya di kalau nggak salah yang di Bogor tuh yang di Bogor tuh. Salah satu universitas negeri lah. Sekarang udah lulus. Cewek apa? Cowok. Wow. Cowok udah lulus. Tapi kebanyakan kalau pramuka tuh itu sih cowoknya tuh lebih apa ya? Iya, padahal sedikit cowoknya. Ya makanya agak sedikit prihatin sekarang banyak cowok yang kurang kalau di organisasi kurang berminat untuk sekarang. Karena cowok kan kadang males gitu kan, pasti ada rasa-rasa padahal males. Enak loh kalau ikut organisasi, banyak manfaatnya. Oke. Kalau Akang sendiri tuh ada niatan nggak sih di sekolah kita mau ngadain persami yang perkemahan Sabtu Minggu itu loh, Kang? Oh iya. Ya kalau niatan rencana insya Allah ada, tapi lihat kondisi dan perizinan dari sekolah, doakan saja semoga bisa terlaksana. Itu saja. Karena kan kita jarang-jarang ya ada persami atau kegiatan, paling di sekolah kegiatannya kayak 17 Agustus kayak gitu kan. Iya, ya doakan saja semoga nanti ada. Amin. Oke guys, jadi mungkin cuma segini yang kita ulik nih. Kita bakal ketemu lagi nanti. Oke.
Jadi jangan lupa like, komen, dan yang paling penting tuh subscribe. Ya kan Kang? Nih tambahan nih. Kalau yang pengen nanya tentang pramuka lebih lanjut, nanti bisa hubungin kita langsung di IG Suriken Nesli. Nanti jangan lupa kita follow SMAN 1 Sliek dan jangan lupa follow pramukanya. Apa namanya? Kang? IG Suriken Nesli. Tuh, Suriken Nesli. Jangan lupa follow dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen, subscribe jangan lupa. Bye. Dadah.